Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Perkenalkan, saya Dia Eka Puspitasari, CGP Angkatan 9 dari SMA Aromah Putri, Malang. Kali ini kita akan melakukan wawancara terhadap dua bapak pimpinan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Wawancara pertama dilakukan terhadap Bapak Ruli Cahyonufanto MKPD selaku Kepala Sekolah SMA Aroma Putri Boarding School Kabupaten Malang. Berikut adalah cuplikan wawancara yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin Ustaz untuk melakukan beberapa wawancara berkaitan dengan penyelesaian masalah, cara pengambilan masalah. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan bagaimana cara mengidentifikasi suatu masalah. Apakah masalah itu, kalau di guru penggerak itu kan ada masalah yang merupakan dilema etika ketika kedua penyelesaiannya itu benar, tetapi kita harus memilih salah satu. Ada masalah yang merupakan bujukan moral yang benar dan salah. Nah itu kan ini yang namanya masalah yang berkaitan dengan bujukan moral, yang ini namanya masalah dilema etika. Nah kalau menurut Ustadz, bagaimana mengidentifikasi masalah? Ya, jadi kalau saya biasanya ada tiga pilihan yang harus diketahui sebelum memberikan keputusan terkait dengan masalah yang harus diselesaikan. Yang pertama, jika permasalahan itu ada dua pilihan, benar dan salah, tentu kita harus memilih yang benar. Kemudian yang kedua, jika masalah yang ada itu benar, kemudian bukan benar ya, masalah itu lebih banyak destruktif, dua-duanya destruktif misalkan ya, berarti yang paling sedikit destruktifnya itu yang harus kita pilih. Kemudian yang ketiga, jika masalah itu sama-sama benar gitu kan, berarti yang paling banyak benarnya yang harus kita putuskan atau kita pilih. Kemudian yang kedua, saya biasanya lebih banyak mengidentifikasi masalah itu ya dari data-data yang ada di tim kita. Jadi tim kita paling tidak memberikan data-data yang valid terkait dengan permasalahan yang harus kita putuskan. Kemudian paling tidak ada 5 pertanyaan yang harus bisa dijawab. Ini yang sering saya sampaikan menjadi rumus, jadi 5P. 5P itu 5 pertanyaan. Mengapa ini terjadi? Mengapa di saat ini begini dan begitu? Paling tidak ada 5 pertanyaan yang harus bisa diuraikan. Kemudian yang ketiga, baru kita diskusikan dengan tim. Kemudian yang keempat, kita akan mengetahui akar permasalahannya seperti apa. Begitu. Masya Allah, ini bedanya kalau kepala sekolah yang sudah wali itu ya. Pertanyaan pertama itu jawabannya itu sudah menangkap pertanyaan berikutnya, bagaimana langkah-langkahnya. Ya alhamdulillah. Kemudian ini Pak, hal yang paling dianggap efektif untuk pengambilan keputusan dilema etika. Jadi yang khusus berkaitan dengan kalau itu sama-sama benar. Nah, yang paling efektif itu untuk menentukan itu dari sudut pandang apa? Yang tadi yang paling banyak benarnya itu tadi. Jadi kalau sama-sama benar, maka yang paling banyak benarnya itu yang bisa kita pilih untuk jadikan sebuah keputusan. Terkait dengan etika kan sebenarnya gini ya, ilmu etika atau adab bahasa kita ya, itu sebenarnya di atas ilmu ya, di atas ilmu. Mungkin secara keilmuan apa yang kita putuskan itu benar dan tidak menyalahi dari sisi kognitif keilmuan.
sisi etika mungkin ada hal-hal yang belum berkenan. Maka sebetulnya pertama kali yang menjadi dasar kita ya etika kita. Walaupun secara keilmuan benar, tapi etika itu mendukung kita dengan keputusan kita. Oke. Kemudian untuk tantangan dalam mengambil keputusan ini, tantangannya ini. Ya, tantangan biasanya yang pertama kurangnya data ya. Kurangnya data itu menjadi salah satu kendala kita dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, kurangnya pengetahuan terkait dengan permasalahan yang harus kita putuskan. Kemudian yang ketiga, tim yang tidak solid. Kemudian yang keempat, berimbas pada tidak tepatnya kita dalam menyimpulkan akar masalah yang harus diputuskan. Itu aja. Sedikit lagi Ustaz. Yang berikutnya itu terkait dengan dalam proses pengambilan keputusan ini, apakah ada regulasi khusus atau ada jadwal khusus ataukah diselesaikan dalam waktu? Tetap ada regulasi ya. Ada regulasi biasanya kita klasifikasikan. Jadi tidak semua masalah itu kan harus diselesaikan pada hari ini juga. Jadi ada masalah-masalah. Jadi saya biasanya membuat 2 pilar ya, koordinat X dan Y. Jadi important sama penting mendesak itu. Mendesak ya. Important sama apa satunya? Mendesak itu ya, penting sama mendesak itu ya. Kalau di kuadran pertama memang harus segera diselesaikan. Nah, masalah-masalah yang ada itu saya kelompokkan menjadi 4 itu. Nah, itu yang menjadi prioritas yang mana, yang bisa ditunda siapa, yang bisa diwakilkan siapa, yang tidak perlu diselesaikan yang mana. Tetap begitu. Nah, ini 2 pertanyaan terakhir. Kira-kira dalam mengambil keputusan selama ini, seseorang atau faktor-faktor yang paling membantu dalam proses penyelesaian masalah? Ya, yang pertama tentu ya, pengalaman ya, pengalaman. Kemudian yang kedua terkait dengan kompetensi kognitif, itu memang penting. Dan yang ketiga tim di sekitar kita yang mampu menyajikan data-data dan bisa untuk mendiskusikan. Ketiga itulah. Terakhir Ustaz, hikmahnya dalam proses pengambilan keputusan satu itu hikmah selama ini dalam mengambil keputusan itu hikmah untuk saya bagaimana? Jadi hikmahnya yang apa ya? Yang pertama mungkin setiap masalah itu pasti ada solusi. Seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Jadi beban kita itu sesuai dengan kapasitas kita. Jadi masalah yang diberikan kepada kita ya insya Allah sesuai dengan kapasitas kita. Kemudian yang kedua ya kita menjelajah emosi di masing-masing individu yang terkait dengan masalah itu. Yang ketiga bersikap terbuka dan adil terhadap setiap keputusan yang harus kita ambil. Yang keempat yang menyerahkan semuanya itu kepada Allah untuk kebaikan semuanya. Itulah hikmah. Alhamdulillah, Ustaz. Cukup singkat, jelas dan wadah. Untuk doanya mudah-mudahan lancar segala urusannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara kedua kami lakukan terhadap Bapak Ardi Kusuma ST sebagai Kepala Humas SMA S. Arohmah Putri IIBS Kampus 2. Berikut hasil wawancaranya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ustadz Ardi. Selamat Ustadz pagi, Ardi, Ustadz beliau Ardi, ya. adalah pimpinan Kepala Humas di Ar-Rahmah Putri IIBS. Nah, ini ada beberapa hal yang kami akan lakukan wawancara berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Jadi begini Ustadz, dalam proses menyelesaikan masalah itu kan ada ketika kita menghadapi sesuatu yang itu merupakan pilihan benar atau salah, atau pilihan benar dan benar, keduanya benar. Nah ini kalau menurut Ustadz, bagaimana membedakan antara yang namanya bujukan moral itu ketika pilihannya itu benar dan salah, dan pilihan yang berkaitan dengan dilema etika yang itu merupakan pilihan benar dan benar. Itu gimana Ustadz membedakannya? Baik, terima kasih Ustazah atas pertanyaan yang diberikan. Jadi begini, setiap dalam pengambilan keputusan tentunya kita harus tahu konteks yang akan diambil keputusan itu. Kita harus pertama memahami permasalahan yang ada, kemudian mengetahui secara garis besar apa yang menjadi permasalahan dan apa yang harus kita ambil keputusan. Yang pertama, kalau kita ingin mengetahui tentang bagaimana permasalahan itu benar atau tidaknya, maka tentunya kita harus mengumpulkan data-data dulu. Kalau benar tidaknya, data-data terkait permasalahan itu, apakah memang permasalahan ini, problem ini sudah ada data yang bisa mempresentasikan hal tersebut. Nah, kalau memang sudah ada data-data kumpulan yang kita bisa pelajari, di situ kita akan bisa menentukan bahwasanya permasalahan ini atau case ini benar, ini salah, seperti itu. Kemudian kalau secara etika tentunya kita harus berpedoman pada kemanfaatan keputusan kita itu kepada tentunya lingkungan di sekitar kita. Nah itu kalau emang kebijakan atau keputusan yang kita ambil ini apakah itu bisa diterima oleh lingkungan kita, maka secara etik itu bisa dikatakan itu keputusan yang baik dan bisa kita ambil keputusannya seperti itu. Insya Allah jawabannya luar biasa. Oke, nah terus yang ini nih, yang mengenai dilema etika itu, Pak Ardi, kalau yang berkaitan dengan benar dan salah mungkin kita tidak perlu mengalami yang namanya dilematis ya, karena yang satunya salah jelas tidak perlu diambil. Tapi kalau itu dua hal yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan itu, dan itu bagaimana caranya panjenengan untuk memilih untuk sama-sama benar nih? Oke. Yang pertama tadi kita kumpulkan data-data, kita bisa mengetahui benar dan tidaknya. Kemudian yang kedua, kalau memang itu sama-sama benarnya, kemudian yang kita ambil adalah kemanfaatan yang seluas-luasnya. Yang tadi. Ya. Jadi kalau itu memang benar semuanya, kita lihat manfaat dari keputusan ini untuk lingkungan kita, sekitar kita sudah baik dan bisa diterima, insya Allah itu yang akan kita ambil. Gitu. Masih jalan itu. Siap. Oke, nah sekarang untuk mengambil kemanfaatan ini tadi, itu kira-kira jenengan punya langkah-langkah tertentu nggak untuk mengambilnya? Apa dulu yang harus diambil? Oke. Kalau kita sudah memutuskan itu, kita tahap untuk mengambil keputusan itu, terus bagaimana kita menimbang dari sisi manfaat dan kemanfaatannya bagi lingkungan kita, tentunya kita mengadakan diskusi. Kita menerima masukan dari orang-orang yang akan berdampak pada keputusan kita. Jadi apa yang ingin mereka perlukan sebenarnya, apakah ini bermanfaat sebesar-besar untuk mereka. Nah itu yang kita harus diskusikan dengan orang-orang yang akan menerima dampak dari keputusan itu. Jadi yang kalau saya simpulkan berarti menggali data dengan menerima masukan-masukan.
kemudian diskusi dengan pihak-pihak yang terkait Siap. yang berkaitan dengan keputusan itu. Gitu. Nah, kemudian lanjutnya nih, hal yang paling, kalau dari proses itu mungkin kalau saya boleh menyimpulkan, apakah ini merupakan hal paling efektif dalam proses pengambilan keputusan menurut pandangan Anda? Iya, kalau yang saya sampaikan tadi ya, memang prosesnya tahapannya seperti itu. Kita harus mengambil data-data, karena kalau kita salah mengambil keputusan berdasarkan data yang salah, itu efeknya akan sangat merugikan orang lain ya. Terutama kalau memang kita mengambil keputusan untuk khalayak umum, kalau memang kita tidak mengerti data, tidak mengerti global permasalahan yang ada, data salah, ketika kita mengambil keputusan pasti salah dan itu tidak tepat sasaran nanti seperti itu. Insya Allah ini efektif, kita harus kumpulkan data-data. Siap. Nah ini dari dalam proses itu, kalau menurut yang selama ini panjenengan rasakan, tantangan apa yang paling besar yang ditemui dalam proses pengambilan keputusan? Ya, tantangan terbesar ya kalau kita memang dalam tataran keorganisasian, itu kadang keputusan yang kita ambil ini biasanya itu masih ada benturan dengan sikap atau kepentingan yang ada di dalam struktur organisasi yang paling atas. Nah, kadang seperti itu. Tinggal kita bagaimana mengkomunikasikan dengan jajaran organisasi sehingga kita bisa menyampaikan apa yang menjadi dasar pemikiran kita untuk mengambil keputusan itu. Intinya kita komunikasi dengan pihak-pihak yang memang akan mengalami gesekan dari apa yang kita putuskan. Komunikasinya seperti itu. Nah ini, kalau dalam pengambilan keputusan ini, apakah jenengan punya regulasi khusus ataukah lebih banyak diputuskan pada saat itu juga, misalnya ada masalah datang, diputuskan pada saat itu juga, atau perlu melalui regulasi-regulasi khusus atau ada jadwal khusus begitu? Kalau pengambilan keputusan biasanya ya kita kita berdasarkan timeline, maksudnya keputusan ini harus segera dilaksanakan atau tidak. Kalau memang kita harus berdasarkan cepat, kategori iya. Kalau memang kita harus cepat mengambil keputusan dan ini harus segera dilaksanakan, harus kita tentukan secepat mungkin. Karena itu kita harus berani, seorang pemimpin kan harus berani mengambil risiko terkait apa yang sudah diputuskannya. Tentunya dia sudah memberikan sudah menggali efek dari apa yang sudah diputuskannya tadi. Jadi kita harus menentukan waktu itu, kalau memang sudah siap harus di. Berarti kalau saya simpulkan, ada tergantung kategorinya. Kalau kategori itu penting, mungkin melalui regulasi-regulasi. Kalau itu kategori mendesak, cepat, berarti harus diputuskan cepat. Oke, kalau selama ini pengalaman panjenengan menyelesaikan masalah, adakah orang atau faktor-faktor yang paling mendukung atau paling menjadi support dalam proses pengambilan keputusan ini, yang paling mendukung? Tentunya yang paling membantu, ya. Tentunya yang bisa membantu kita itu tim kita, tim kecil kita yang memang kita bisa percaya integritas mereka. Itu kita minta diskusi ya, kita minta diskusi, masukan dan sebagainya untuk kita membuat suatu kebijakan atau keputusan. Tentunya kita harus diskusikan dengan tim yang memang integritas dengan kita itu bisa kita percaya. Yang kesetiaannya jelas gitu ya, keberpihakannya jelas. Betul, dan itu tentu mereka tidak akan memberikan masukan yang akan membuat kita insya Allah seperti itu. Terakhir nih Ustaz, terkait dengan proses-proses yang selama ini panjenengan ambil keputusan, itu ada nggak hikmah yang paling berkesan bagi dengan terkait dengan proses pengambilan keputusan, hikmahnya? Pernah kita mengalami itu ketika kita mengambil suatu keputusan
dan keputusan itu memberikan dampak yang signifikan positif kepada orang yang merasakan, itu adalah sesuatu yang positif juga buat kita ya. Itu hikmah, kebanggaan kita membuat mereka bahagia menerima, itu suatu hal yang berharga buat kita sebagai pengambil keputusan. Seperti itu. Karena keputusan kita bermanfaat oleh orang lain. Begitu. Kami kira cukup Pak Ardi. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 3.1. Sampai bertemu pada modul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.